Pelajar, marilah kita berdoa dulu sesuai kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabar kalian? Baik. Oke, hari ini saya mau absen dulu ya. Saya pengen tahu kehadiran kalian. Ahmad Dhani, Alika, Andika, Arya, Cantika, Dapa, Depal, Dina, Diki, Fahmi, Gita, Hilman, Iqbal, Lalita, Melva, Muhammad Fahrin, Muhammad Revan, Muhammad Aditya, Muhammad Sihabudin, Nadia, Netanya, Nida, Nur Fadila, Pedra, Raka, Rangga, Redi, Regina, Ripa, Rizka, Sandi, Sapana, Cindy, Tria. Oke, langsung menyanyikan dulu lagu nasional. Silahkan. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Di pertemuan kemarin yang kita sudah bahas ya, itu tentang denah dan fondasi ya. Nah, ada yang masih ingat untuk pembahasan yang kemarin? Ada? Tentang apa pembelajaran kemarin? Denah dan denah rencana fondasi ya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya nih, untuk pengertian fondasi itu apa sih, Cung? Fondasi adalah bagian terendah dari bangunan yang meneruskan beban bangunan ke tanah atau batuan yang ada di bawahnya. Nah, berarti batuan yang ada di bawahnya. Oke, untuk yang fondasi batu kali tersebut itu apa? Silakan, Ready? Bagian struktur bangunan tersebut dari sekumpulan batu alam yang dibuat dengan bentuk dan ukuran tertentu dengan menggunakan campuran bahan pengikat berupa campuran adukan beton, termasuk fondasi batu kali. Termasuk fondasi batu kali. Untuk syarat-syaratnya ada yang tahu, Cung? Siapa lagi? Oke? Bentuk dan konstruksinya harus kokoh dan kuat untuk mendukung beban bangunan yang ada di atasnya. Tahan dan tidak mudah hancur sehingga kerusakan fondasi tidak mendahului kerusakan bangunan yang ada di atasnya. Tidak mudah dipengaruhi oleh keadaan di luar fondasi seperti keadaan air, tanah, dan lain-lain. Terletak di atas tanah dasar yang cukup keras sehingga kedudukan fondasi tidak berubah. Oke. Di dalam fondasi itu kan ada yang kemiringan itu apa namanya? Yang kemiringannya? Batu kali. Terus ada yang dimaksud dengan unstamping. Tahu unstamping? Batu kosong. Fungsinya apa? Ada yang tahu batu kosong? Oke, boleh? Menahan getaran tanah dan mencegah air apabila Menahan getaran tanah dan mencegah air apabila
siap untuk presentasinya, berarti ininya kan udah nih. Udah siap untuk presentasinya? Oke. Nah, kelompok yang lain? Mana kelompok 4? Ibu. Ibu, oh ini udah dibuka belum? Udah mana? Ada kesulitan? Bau banget kayak bau fondasinya. Anjir. Ribet. Kalau gitu nggak tahu sih. Kamu jadi pedestrian? Ini nggak ada orang sih. Kalau bagian aku bagian aja fondasi. Udah mana? Ya. Itu yang mencoba ya semua. Keluarnya lihat dulu. Jadi itu ada yang kosong ya. Coba ukur. Bisa ya. Coba dulu lihat. Siapa yang mau gambar? Ini. Oke. Yang lainnya bisa nggak? Gambar lainnya bisa? Oke, bisa ya. Ada kesulitan nggak? Kelompoknya Fahmi udah? Udah? Untuk yang lainnya, siapkan untuk yang presentasi ya. Ada yang udah siap untuk presentasinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang rencana Dana Fondasi. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Fatih Tenisa. Samping saya ada Redi Rahdiana dan di sebelah sana ada Kakak. Materi akan dimulai dari saya. Nah, tadi kan ada dijelasin ya tentang fondasi itu apa, terus ada jenisnya apa. Nah, di sini kita akan membahas sedikit tentang apa itu fondasi. Nah, fondasi merupakan bagian terendah dari suatu struktur bangunan berada di antara bangunan dan tanah. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin bangunan, fondasi itu beradanya itu di tengah-tengah antara bangunan terus ini tanah. Jadi fondasi beradanya di sini. Nah, tujuannya apa sih untuk dibuatnya fondasi itu? Tujuannya adalah untuk mendistribusikan beban dari bangunan ke tanah sehingga bangunan bisa berdiri dan menampung apapun yang ada di dalamnya. Jadi fondasi itu tujuannya adalah untuk menyalurkan beban yang ada di dalam bangunan tersebut. Jadi setiap bangunan itu udah pasti ada fondasi, gak mungkin gak ada fondasi. Next, dana fondasi akan dijelaskan oleh Redi. Dana fondasi adalah dana yang memperlihatkan fondasi secara keseluruhan. Gambar dana yang menunjukkan letak dan ukuran fondasi. Pilar, kolom, dinding fondasi, dan balok pendukung. Nah, itu kan tadi ada penjelasan dari dana fondasi. Nah, tujuannya apa? Bagian yang harus dikerjakan dalam pembuatan fondasi. Umumnya berupa rancangan yang menunjukkan letak dan ukuran fondasi, penempatan pilar, kolom, dinding fondasi, dan kebutuhan struktural lainnya. Nah, di sini ada hasil dana rencana fondasi dari kelompok kami. Nah, kira-kira apa aja sih langkah-langkahnya untuk membuat dana fondasi seperti ini? Jadi di sini kita akan menjelaskan langkah-langkah kelompok kami untuk mengerjakan dana fondasi seperti ini.
Langkah 1, klik perintah lain, lalu buat terlebih dahulu garis untuk dudukan dindingnya. Nih, garisnya seperti ini. Terus yang kedua, buat kolom dengan menggunakan perintah REC dengan ukuran 150 kali 150. Lalu pakai perintah head, pilih head, solid, lalu enter dan copy kolom tersebut ke setiap sudut pada zona. Ini dari si kolom ini disimpan di sudut zona yang sudah ada di sini. Dan langkah ketiganya yaitu buat dinding dengan menggunakan cara dynamic block. Lalu copy dinding dan letakkan pada setiap kolom yang berada di tengah garis A1 garis lain yang sudah dibuat. Tadi kan kalau misalnya tadi kan udah dibuat garis lainnya. Nah kalau kalian udah membuat dindingnya itu ditaruh di bagian tengah-tengah garis lain sini. Jadi ini tuh dinding. Jadi posisi dinding itu udah pasti ada di tengah-tengah garis lain. Nah selanjutnya langkah keempat, bolongi setiap dinding yang akan digunakan pada tempat meletakkan jendela dan pintu. Ini opsional ya, boleh dibolongi atau dibablasin gitu. Kalau di sini ini kan buat lokasi pintu. Nah di sini kita bolongin. Tapi ini terserah, kalau misalnya dibablasin juga nggak apa-apa ya kan Bu? Boleh. Selanjutnya langkah kelimanya, klik perintah PL atau polyline, lalu klik pada ujung salah satu dinding atau kolom, lalu klik pada setiap sudut. Lakukan hal yang sama sampai bertemu lagi dengan titik awalnya. Nah, polyline ini diletakkannya itu di sini. Jadi ini dinding, di sini kalian klik buat polyline. Kalau misalnya kalian kliknya di sini, pasti titik ujungnya itu bakalan bertemu di sini juga. Selanjutnya yang keenam, klik perintah offset dan offset garis polyline yang tadi sudah dibuat. Offset dengan beberapa ukuran. Yang pertama offset sejauh 75, yang keduanya offset sejauh 150, dan yang ketiganya offset sejauh 100. Ini kita menggunakan milimeter ya. Nah untuk 75 tadi kan sudah dibuat polyline di sini ya. Nah kalian tinggal offset aja. Jadi kesininya 75, harus 75, 150 dan 100. Kenapa kita menggunakan polyline? Itu untuk memudahkan kita ketika melakukan perintah offset tadi. Jadi ketika di offset garisnya itu nggak putus-putus. Jadi itu mempercepat pengerjaan denah fondasi kita. Selanjutnya langkah yang ketujuh, memasukkan rotasi ukuran dengan cara klik perintah dim linear atau DLI, lalu klik pada ujung sudut bidang yang akan diukur. Jadi kalau kalian mau bikin rotasi kayak gini tuh, kalian klik perintah DLI, lalu di sini tuh kalian tempatkan kursornya itu ke ujung kolom sama ujung kolom yang akan kalian ukur. Nanti otomatis akan keluar sendiri ukurannya. Selanjutnya langkah yang ke-8, memberikan nama pada setiap ruangan. Klik perintah teks, lalu beri nama pada setiap ruangan dan tambahkan keterangan elevasi pada setiap ruangan. Seperti ini, misalnya ada ruang tamu atau dapur, WC. Kalian di sini tiap ruangan itu beri nama terus dikasih elevasinya. Karena kan nggak mungkin ya di rumah itu nggak ada elevasi. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Sebelum kami tutup, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, boleh. Ada yang mau ditanyakan? Yuk. Apakah ada yang belum jelas? Ada yang bertanya? Udah jelas? Udah? Udah. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kami tutup. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Boleh sok Diki. Bawa laptopnya. Mau yang ini? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang denah rencana fondasi dan detail fondasi. Presentasi akan dimulai dari ini.
masuk sebuah antena yang sudah jadi, lalu disamakan bagian kolom dengan tingginya dan notasi. Keempat, buatlah skop pada gambar sebagai berikut. Buatlah gambar persegi panjang dengan menggunakan perintah rectangle dengan ukuran 15 dikali 20 cm atau kalau dimensinya 150 dikali 200 mm. Offset persegi panjang sekitar 25 mm. Setelahnya gunakan perintah direct untuk mengumpulkan sudut dari persegi panjang hasil offset. Buatlah lingkaran dengan perintah di sini saya menggunakan dimensi jari-jari sekitar 40 mm lalu letakkan di setiap sudut. Terakhir buatlah garis seperti cekungan pada lingkaran berada di pojok kanan atas seperti gambar. Caranya dengan perintah line atau multiplier. Terakhir buat arsiran pada blok, ini caranya dengan perintah hash gunakan arsiran Untuk atur buatlah garis line vertikal ke bawah lalu offset sekitar 20 mm. Setelahnya ketik perintah scroll untuk membuat lingkaran lalu tekankan pada garis line yang sudah dibuat. Offset sekitar 8 mm lalu trim yang tidak diperlukan sehingga menutup huruf S sebagai berikut. Yang kelima, buatlah taras rang dan pas dinding sebagai berikut. Seperti dimensi dinding pada umumnya yaitu 115 cm atau 150 mm. Di sini kita buat dahulu plesterannya menggunakan perintah multiline dan buat tingginya sekitar 408 cm atau 480 mm tepat di atas lubang. Lalu buatlah dinding dengan dimensi 11 cm atau 150 mm dengan cara menggunakan perintah multiline tepat di atas lubang juga. Buatlah pembatas antar pas, teras rang, dan dinding dengan perintah line. Buatlah tinggi pas teras rang sekitar 20 cm atau 200 mm dan sisa di atasnya adalah dinding. Jangan lupa juga buat garis penutup dinding sebagai pembatas untuk arsiran. Terakhir buat arsiran dengan perintah F untuk pas teras rang. Gunakan arsiran ANSI 37 dan untuk dinding gunakan arsiran ANSI 32 atau sesuaikan saja. Sekian dari presentasi kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Depan.
peserta detail fondasi. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Rival Zaidan Pritama. Nama saya Iqbal Fadullah. Nama saya Nurfadilah. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya yang akan dibawakan oleh Iqbal. Apa itu denah? Dilansir dari Rubah Minimalis Kok. Denah fondasi ialah gambar atau sketsa yang menunjukkan rancangan fondasi sebuah bangunan seperti rumah atau gedung, serta dilansir dari Perintah 99 CO. Denah fondasi ialah denah yang memperlihatkan fondasi secara keseluruhan. Fungsi adanya denah fondasi. Fungsi utamanya yaitu untuk menunjukkan bagian-bagian yang harus dikerjakan dalam pembuatan fondasi. Nah, selanjutnya ada contoh gambar dari fondasi. Kebetulan ini pakai fondasi saya, teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan step-step cara membuat denah fondasi ini. Nah, yang pertama kan tadi kalau misalnya di kelompok yang paling pertama itu menjelaskan ini tuh dari emang bener pure dari awal. Kalau saya itu dibuatnya itu dari denah sebelumnya. Kalau saya buat kan sebelumnya kalian udah membuat denah di pelajaran DPP kan. Nah, waktu di denah di pelajaran itu tuh kalian tinggal hapus semuanya kecuali dinding, garis as, tali ukur, nama ruangan dan pintu. Nah, yang ini nih, mana sih? Ini dindingnya. Terus garis as tuh, garis yang di tengahnya, yang itu jangan kalian hapus. Terus di sini ada tali ukur, lalu nama ruangannya. Nah, bagian itu tuh yang jangan kalian hapus. Nah, selanjutnya kalian gunakan polyline. Nah, sebenarnya kalau nggak pakai polyline juga nggak apa-apa, cuman kayaknya teh lama. Ini kan dinding sebelumnya ya yang kalian buat. Nah, kalian tinggal pakai polyline aja. Misalnya kita mulai dari titik ini. Nah, garis ke sini, titik ini, ke sudut ini, lalu ke sini, sampai bertemu lagi dengan titik ini. Nanti setelah dibuat polyline ini kan sebenarnya dindingnya warna hitam ya. Nah, itu tuh saya bikin garis polyline-nya itu pakai layer warna merah. Jadi biar memperlihatkan aja kalau saya itu pakai polyline. Nanti selanjutnya kalian tinggal offset. Kan tadi udah dibuat polyline ya dari ujung ke garis dari ujung garis ke ujung garisnya lagi. Nanti kalian tinggal offset. Yang pertama kalian offset 75. Nah, di sini tuh. Nah, garis dinding ini tuh nih. Kan tadi udah dibuat polyline-nya di sini. Kalian tinggal offset dari sini ke sini 75. Lalu dari sini ke sini 150. Lalu selanjutnya di offset 100. Setelah itu tambahkan garis miring di setiap sudutnya. Nah, garis miring ini nih. Sebenarnya ini opsional, mau ditambahin atau enggak pun itu enggak apa-apa. Lalu selanjutnya beri simbol potongan dinding untuk membagi elevasi pada setiap ruangan. Contohnya ruang keluarga memotong dengan teras. Nah, ini nih. Nah, memotong ini kan ini elevasinya 00, ini juga 00, ini memotong. Lalu selanjutnya di sini dapur dan ini kamar, ini juga memotong. Memotong itu pakai Ctrl 3. Terus pada tab annotate B pada baris ketiga saya pakai ini simbolnya itu pada pada perintah itu. Nah, lalu yang terakhir beri hedge pada dinding bagian dalam menggunakan hedge solid. Kalian sadar gak sih? Kan kalau misalnya di denah yang di pelajaran DPB mah itu denahnya itu kayak ada arsirannya ya. Nah, sedangkan kalau di denah rencana fondasi itu berbeda lagi. Kita itu harus menggunakan ini rencananya itu arsirannya itu menggunakan hedge solid. Lalu materi selanjutnya akan disampaikan oleh Depal. Nah, selanjutnya kita akan membuat detail fondasi. Sebelumnya detail fondasi itu sebagai panduan teknis atau untuk memandu kontraktor dan tukang dalam pembangunan fondasi biar ada patokannya gitu deh, biar ada salah. Nah, yang pertama-tama buat garis seperti ini. Kelihatan nggak? Oke, kelihatan. Pokoknya mah dari sini ke sini ukurannya 800, terus dari garis yang udah dibuat tadi cari garis tengah jadi tengah, terus ditarik ke atas ukurannya juga 800 sama di atas. Nah, terus yang di atas bikin garis lagi ukurannya itu 250 mm. Nah, selanjutnya offset garis paling bawah
jarak 150 lalu 100 yang selanjutnya lalu buat garis lagi dengan menariknya dari ujung A ke ujung B nih. Dari yang 250 tadi teh tarik dari garis yang ini ke bawahin langsung aja ini. Nah habis itu si garis yang di bawah ini kalian offset dengan ukuran berikut. Dari yang pertama itu 150, habis itu 100 sini. Lalu selanjutnya kita buat garis dari bawah ke atas dengan ukuran 1050. Dari garis yang itu yang tadi udah kita offset ya. Kita tarik garisnya ke atas dengan ukuran 1050. Jadi lalu bikin garis lagi ke samping dengan jarak 200. Nah, dan ini contoh dari detail pondasi yang udah kami buat. Sebelum kami tutup, apa ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanya ya? Suaranya. Jadi tadi di poin yang 17 tuh yang bertanya, jadi yang nomor 17 itu kan katanya di offset sejauh 25 itu kenapa? Kan di sini tuh nih, dari garis ini sama garis ini tuh 50 mm. Jadi untuk mengambil garis tengahnya kita tuh ambil 25, 50 bagi 2 kan 25 ya. Jadi kita simpan di tengah biar kayak presisi aja gitu. Terus tinggal tambahin line type betting gitu. Biar bettingnya tuh kayak gitu. Terus kamu tinggal kasih ukuran bettingnya itu sesuai dengan yang ininya butuhkan. Kalau personally, kalau misalnya di denah aku menggunakan ukuran 24 scale-nya. Oke, ada lagi? Udah jelas? Udah? Nah mungkin ya yang 25 itu Nur mungkin pilih solusinya ya, maksudnya biar cari yang garis tengahnya gitu maksudnya. Jadi 50 terus itunya dibagi 2 jadi 25, jadi di offset 25 ke bawah, ke atas 25 gitu maksudnya ya. Ada yang mau bertanya lagi? Enggak? Yuk, Antika mau? Enggak? Regina? Terus Sihab? Enggak? Adit? Enggak? Udah? Cukup? Oke, sok silahkan ditutup aja dulu. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau salah kata. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil ini ya saya bagikan di grup aja ya. Nanti kalian di situ isi post-testnya langsung. Setelah itu, setelah post-test beres langsung bilang aja. Nanti kita lanjutin selanjutnya bagian apa. Oke, silahkan. Udah saya masukin, silahkan di atasnya. Silahkan kerjakan ya. Yang ini. Iqbal buka di HP. Di sini masuk di sini. Ini kan? Yang mana? Ada nama di bawah. Di bawahnya ada. Ya. Apa ya? Udah hasilnya udah keluar semua kan hasilnya? Belum? Oke, jangan lama-lama. Udah? Oke. Udah ada hasilnya? Udah Pak, udah? Udah? Jauh yang dapetin 100. Tuh,
Ibu kasih sampelnya 3 aja dulu ya. Nanti selanjutnya kita bahas lagi. Terus untuk yang rencana fondasi yang belumnya udah belum? Ada yang belum? Gambar? Kelompoknya siapa tadi yang belum? Kalita udah beres? Ya. Dirimu. Sorry Pak. Dirimu udah? Udah beres? Oke. Mungkin kita cukupkan sekian ya. Sebelumnya kita menyanyikan lagu bahasa daerah dulu. Lagu daerah dulu, bukan bahasa daerah ya. Lagu daerah dulu. Mangga, Fahmi, silakan. Oke ya. Sebelum meninggalkan kelas, marilah kita berdoa dulu sesuai kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam